Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kami akan mereview buah porang. Saksikan ya guys. Ini bermanfaat loh guys. Jangan lupa subscribe-nya guys. Bersama kami Pum Pum Channel. Mantap. Jadi gini guys, sini kami sudah di posisi Bantul di Lampung, tepatnya di Metro. Nah, saya lagi bersama Pak Nilwan, lagi akan mereview, menanya-nanyakan gitu guys tentang buah porang ini guys. Ini contoh buah porangnya ya Pak. Ini jadi sistem-sistemnya buah porang ini semacam apa ini Pak? Ini semacam umbi-umbian. Sebenarnya porang ini yang sejenis ada 3 macam. Pertama Yang itu Pak. pertama ada suwet, iles-iles, dan porang. Tapi yang porang, perbedaan antara suwet, iles, dan porang dari warna umbi. Oh, dari warna umbinya gitu ya Pak. Ya, sama batangnya. Kalau iles-iles atau yang lain dia agak kasar. Oh, agak kasar. Dan perbedaan yang mencolok, kalau tanaman selain porang dia tidak berbuah. Oh, Kalau porang berbuah, ya di namanya buah katak. buah katak gitu Pak. Nah, buah katak itu nanti bisa untuk bibit kembali, Oh, jadi sistematisnya ini buah bisa bisa untuk bibit kembali gitu ya Pak. bibit kembali, dan umbi pun yang kecil atau yang besar pun bisa untuk di pembesaran lagi. Contoh begini, ini orang, ini sekilonya kurang lebih isi 1 2 3 4 5 6 7 8 biji per kilo. Nah, ini bisa kita jadikan bibit kembali. Ini kan pembesaran. Iya, Pak. Untuk pembesarannya. Menurut pengalaman yang sudah hasil dari budidaya porang ini sangat menjanjikan atau sangat luar biasa. Menjanjikan. Tapi ada hal positif sama negatifnya juga nggak sih itu Pak? Hal positifnya itu hasil, Hasil. hal negatifnya itu kegagalan. Kegagalan. Nah, makanya kita belajar dari yang lalu-lalu pernah gagal itu dalam arti kata umbinya tidak berkembang besar atau pada saat penanaman dia mati itu. Nah, yang itu yang sisi kegagalan. Dan keberhasilannya, kalau kita hitung masalah hasil, kemarin pernah kami uji coba jarak tanam 25 cm per batang. Itu 1 hektar itu muat kurang lebih 35.000 batang. 5.000 batang. 35.000 batang. Kalau kita bibit kurang lebih 1 kilo isi 10, jadi menghasilkan nanti hasilnya per batang kita anggap 1 kilo. Ini kemungkinan besar lebih dari 1 kilo kalau cara penanganan kita betul. Soal tanah gitu Pak, gimana itu Pak? Apa ada tanah-tanah yang khusus untuk penanaman ini? Apa emang semua tanah bisa gitu Pak? Yang saya ketahui untuk wilayah Lampung ini macam-macam tanah ya hidup. Cuman ada perbedaan dari hasil. Kalau tanah berpasir atau tanah hitam atau tanah merah yang terlalu keras itu bisa berpengaruh dari hasil. Tapi kita anggap aja hasilnya dalam 1 batang itu 1 kilo. Nah, Jadi kalau dia per hektar itu 350.000 batang, berarti 350 kilo. Itu untuk hasil. Kita estimasi hasil. Kalau 3 dikali, harganya kurang lebih 8.000 lah harga hasil produksinya basah. Oh, basahnya Yang dia. basah kurang lebih harga sekarang 8.000 per kilo. Kita kalikan 350
350.000 kilo, kurang itu di angka hampir-hampir 300 jutaan per hektar. Per hektar, 1 hektarnya itu Pak? Per hektar. Kalau kita bandingkan sama komoditi yang lain, kemungkinan untuk saat ini kalau saya pribadi nganggapnya ini lebih menghasilkan hasilnya. Hasil. Oh, seperti itu Pak. Nah ini yang isi kurang lebih satu umbi 1 kilo kurang lebih seperti ini. Ini karena untuk dijadikan bibit udah dikarantina, warnanya agak hitam. Nanti cara penanamannya kita semai dulu sampai jangan langsung ditanam, kita biarkan dia tumbuh tunas dulu baru kita tanam. Kalau masih umbi terlalu basah begini langsung kita tanam, kemungkinan gagalnya ada, dia bisa busuk, dia bisa kena jamur. Tapi kalau yang itu yang umbi yang udah dikarantina, ini udah ada calon tunasnya, kemungkinan gagalnya kecil. Itu kemungkinan gagalnya kecil. Dan porang ini ada 2 jenis yang bisa kita panen, yaitu umbi sama buah. Jadi double gitu ya. Buah kata ini. Buah katanya harganya lumayan mahal. Nah, 1 kilonya apa gimana itu Pak? Penjual buah katanya itu? Buah kata itu per kilo. Per kilo setiap daerah harganya beda-beda. Beda-beda. Kalau misalkan kayak kita khususnya di Lampung gitu. Kalau Lampung ini di angka kurang lebih 200.000. 200.000 per kilo. Per kilonya. Dalam 1 hektar itu kita bisa panen antara 1 kintal sampai 1,5 kintal. Oh, berarti bisa jadi 2 gitu ya Pak? 2. Kita mendapatkan hasilnya. Iya. Nah yang buah tadi bisa kita jual kalau ada teman-teman yang lain atau saudara kita atau petani yang lain untuk penanam kembali, bisa untuk bibit. Oh iya Pak. Nah yang kedua yang bisa jadi bibit yang kecil seperti ini bisa jadi bibit. Ini umbi kecil. Umbi kecilnya. Ini disemai, baru saya semai selama 2 bulan, tingginya kurang lebih segini. Nanti masa panen 8 bulan. Maksimalnya semana itu Pak? Maksimal tingginya besarnya ini? Oh tinggi ya, ada yang tinggi. Makin besar bibitnya makin tinggi, ada yang sampai 2 meter. 2 meter tingginya. Nah ada pola tanamnya ada 2 macam, yaitu di naungan dan tanpa naungan. Naungan itu ada tanaman lain pelindung, dan ada yang tidak pakai pelindung. Misal di area persawahan, bekas sawah, di area terbuka bekas sawah segala macam itu bisa ditanam. Atau di daerah perkebunan, di lahan itu ada sawit, ada area atau ada rambutan, nggak masalah, kita di bawah-bawah. Bisa. Nggak mengganggu. Enggak. Tanam buah porang tersebut tidak mengganggu. Tidak mengurangi hasil yang saya tahu. Jadi bisa ditanam kemana aja gitu ya Pak? Kemana aja, di lereng-lereng atau di perbukitan bisa. Nah kalau sistem penjualannya ini kita impor ke luar negeri apa gimana itu Pak? Apa ada yang mengkonsumsi di Indonesia ini? Yang saya tahu di Indonesia kalau produknya sudah beredar berbentuk mie. Ada merek mie, saya lihat komposisinya dari koran. Tapi mayoritas produk yang ada di Indonesia ini masih diekspor ke luar negeri yang saya tahu. Ke informasi yang saya tahu, yang saya dengar ke Cina, ke negara-negara, ke Jepang, Cina, Jepang, dan ada beberapa negara yang saya tahu yang ada permintaan koran. Tapi memang menjanjikan gitu ya Pak, ini buat bisnis apalagi buat pemula ini bisa nggak sih Pak? Buat pemula itu kita harus kayak mana dulu Pak? Apa bisa petak-petak tanah gitu, bisa nggak itu Pak? Bisa. Misalkan 20 kali 20 gitu, bisa nggak itu Pak? Untuk dicoba ya bisa. Mau di lahan di perkotaan, saya lihat di daerah Bandar Lampung kemarin, saya lihat di tengah kota aja atau di halaman rumah, kita manfaatkan halaman rumah, belakang rumah bisa.
bahkan di polybag juga bisa. Bisa. Saya kemarin pernah saya tanam umbi yang kurang lebih setengah kilo. Saya pembesarannya saya tanam di polybag, tapi udah saya panen. Itu saya timbang dalam waktu 8 bulan, masuk bulan ke 9 bulan umurnya, hasilnya 3,8 kilo. 3,8 kilo. Iya, itu saya yang tanam. Berarti di mana aja bisa Boboran ini, asal ada kemauannya ya Pak. Iya. Ya, Ya. Untuk yang area Lampung, Metro dan sekitar yang domisilinya kalau ingin lebih tahu, lebih belajar, lebih mau berbagi pengalaman, pengen bibit atau yang lain-lain bisa mampir ya, bisa langsung ke sini. ke- Nanti kita cantumin ke YouTube bisa ini kami ya Pak. Saya kebetulan penyedia bibit. Oh, penyedia bibit. Berarti Bapak ini menjual bibit juga gitu ya? Penyedia bibit, terus hasil panennya bisa kita beli. Bisa kita beli juga. Oh, berarti dua sistem ya Pak. Dua. Kita jual terus kita beli Kita lagi. beli lagi. Oh iya. Sementara itu yang bisa kami jelaskan. Iya, terima kasih ya Pak. Kalau misal ada yang kurang jelas, bisa hubungi Bisa. kami. Iya, iya. Terima kasih ya Pak.